Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam yang mulia ini di tempat yang mulia di bulan yang mulia, bulan Ramadan gitu ya. Sekarang kita sudah memasuki malam ke berapa Bapak Ibu? Malam kelimanya, sudah hari ke-4. Sudah 4 hari banyak. Malam ke-5 gitu ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang disunahkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih gitu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian, amal kita, saum kita selama 4 hari ini yang sudah kita lalui semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah Masjid PD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini itu ya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan saum gitu ya. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah, bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dikalikan 10 ila sab'i mi'ati di'fin, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum. Nah, lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, karena saum itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Yada'a syahwatahu, ya, mereka menahan syahwatnya karena aku. Wa ta'amahu min ajli, dan makanannya karena aku. Nah, kemudian masih ada hadis juga yang berhubungan dengan hadis yang tadi. Ini kabar gembira untuk kita semua, tuh ya, yang senantiasa saum, Bapak Ibu sekalian. An Sahal radhiyallahu anhu, dari Sahal, semoga Allah meridai kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di surga nanti Bapak Ibu sekalian, baban, ada satu babun, non Bapak Ibu, pintu ya, babun bukan babi, pintu. Nah, ada satu pintu, yuqalu lahur rayyan, yang dinamai ar-rayyan gitu. Bapak Ibu sekalian, saya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa? Ngerti ya? Isi tengah artos gitunya. Campur banyak sareng bahasa Sunda gitu. Ada satu pintu surga namanya Ar-Rayyan gitu. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang senantiasa saum akan masuk pada pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali orang-orang itu. Yuqalu, maka dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa saum, Ainas shaimun?
Hei, kamarana nusok saum. Gitu. Fayaqumun, gitu kan. Maka mereka berdiri. Nah, cek Allah teh, kadarieu gitu. Ke sini. Come here gitu. Datang ke dia. Maka mereka berdiri kemudian masuk ke pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali hanya mereka. Fa idza dakhalu, maka ketika orang-orang yang senantiasa saum itu sudah masuk pintu itu, sampai orang yang terakhir, ughliqa, langsung pintunya dikunci Bapak Ibu. Ya. Jadi orang-orang yang enggak sering saum gitu ya, enggak bisa masuk. Khusus itu buat orang-orang yang senantiasa saum gitu. Jadi limited edition. Naon artinya? Tuh ngarti cenah. Limited edition. Jadi edisi terbatas Bapak Ibu. Ya. Falam yadkhulu minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali hanya orang-orang itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalnya mau jalan-jalan atau misalnya nanti lebaran kita mau pulang kampung, mudik, pulang kota. Nah, gitunya si Gabi ayeuna Ciamis ke bade ke Jakarta, pulang kota. Nah, gitu. Ting dari kota pulang kampung. Biasanya kalau kita naik kendaraan itu, naik kereta di stasiun, ke bandara, naik pesawat, atau misalnya kita pas di perjalanan nginep di sebuah hotel, biasanya ada kelas-kelasnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada ekonomi, ada apa lagi? Eksekutif, satu lagi VIP biasanya. VIP gitu. Nah, biasanya kalau ada tulisan di satu tempat, misalnya kursi kereta gitu ya, ada tulisan VIP. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada tulisan VIP itu menandakan apa? Spesial. Apalagi Pak? Istimewa. Orang yang dikhususkan gitu. Tidak ada yang boleh duduk di tempat itu. Gitu. Jadi VIP itu bukan nama tempat, tapi nama orang yang bisa menempati tempat itu. Gitu. Biasanya orang yang duduk di tempat VIP itu orang-orang yang mempunyai derajat sosial yang tinggi. Biasanya siapa Pak? Presiden, menteri, Pak, gubernur, pengusaha kaya, gitu. Dan mereka biasanya dimuliakan Pak, diistimewakan, dikhususkan, gitu. Di dunia diistimewakan, dikhususkan. Dimuliakan oleh siapa? Manusia. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, kita renungi lagi hadis yang tadi, orang-orang yang senantiasa saum itu sama saja nanti dia mendapatkan tempat VIP. Di mana? Di akhirat. Siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat VIP-nya apa surganya? Ar-Rayyan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sama aja gitu. Jadi Bapak Ibu mau milih di dunia atau di akhirat? Dua nana, nah, saya gitu. Dua nana mun saya gitu. Dua nana, abi geus dua nana. Gitu. Gitunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kembali ke hadis yang tadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saum itu begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dikhususkan pahalanya unlimited dibanding ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, karena saum itu adalah ibadah hati. Ibu sekalian, itu langsung hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, infak, haji. Itu kelihatan gak sama manusia? Kelihatan, secara kasat mata kelihatan gitu. Dan potensi untuk riya
untuk dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin sombong, itu besar Bapak Ibu sekalian gitu. Sedangkan saum itu tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali pamer. Api-api lemes, api-api di depan teman teh diving, jatuh gitu, pusing gitu, ditanya kunaon ente, saum. Alasan itu Bapak Ibunya, tata kade bisi gagal oke nanti hilang pahalanya gitu. Tapi rata-rata saum itu nggak ada yang tahu. Sholat, baca Quran, haji, orang-orang pada ngeliat, dipanggil Pak Haji. Orang yang senantiasa baca Quran dilihat, oh dia mah rajin baca Quran, ahli Quran ya mah, qori ya. Tapi saum mah teu aya. Da terang gitu. Terang batur teh urang teh nuju saum. Makanya itu yang pertama dikhususkan gitu. Pahalanya unlimited karena antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa dikhususkan? Kenapa unlimited? Karena orang yang saum itu dia rela kualitas fisiknya, kuantitas fisiknya berkurang dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Ibadah yang lain harus dengan tenaga, sholat harus tenaga, gitu kan? Zakat, infak harus dengan harta. Kalau saum tidak Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Justru dia harus rela, ridho karena Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar, dahaga, berjima, hubungan suami istri di siang hari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang-orang yang senantiasa saum tadi, nah pahalanya, ganjarannya ada satu pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu udah tahu Ar-Rayyan artinya apa? Ada Bapak Ibu yang di sini ngasih ngasih nama anaknya Rayyan? Ada gak? Gak ada. Di pesantren, di pondok gitu, di Al-Amin ada 3 Rayyan. Saya ingat Muhammad Rayyan gitu. Ada Rayyan Fatih Syakir, itu anaknya Ustadz Amas. Nah, satu lagi Rayyan Izyan gitu. Rayyan itu artinya seger Bapak Ibu. Seger, kenyang, pemandangan yang indah. Ada juga yang mengatakan Rayyan itu artinya la yadma'u abada, orang yang tidak akan haus selama-lamanya. Kenapa? Nanti di surga dia dapat pintu Ar-Rayyan. Dia bisa makan, minum di situ sepuasnya dan dia tidak akan haus dan lapar selama-lamanya, Bapak Ibu sekalian. Tuh, makanya mungkin orang tua gitu ya yang ngasih namanya Rayyan, pengen anaknya teh sering saum biar masuk pintu Ar-Rayyan. Beren kitu Bapak Ibu sekalian, gitunya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, gitunya. Walaupun saum itu pahalanya luar biasa, tidak semua orang itu senang Bapak Ibu ketika menghadapi bulan Ramadan. Ada yang ngeluh, ada. Isnah, geuning Ramadan teh tere-tere teh geus nepi deui. Pas masuk Ramadan, irahanya lebaran teh. Menilillah diantosan lebaran teh. Gitu. Nah, ada orang yang enggak sabaran dengan Ramadan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, meneliti, menggali hikmah, ibroh pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, misalnya saum, itu mengandung beberapa hikmah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi, masuk surganya khusus, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung di akhirat nanti. Gitu kan? Kemudian secara medis, secara kesehatan, ilmuwan sekarang Bapak Ibu ketika meneliti tentang saum itu banyak keuntungannya, kesehatannya. Makanya orang-orang Amerika Bapak Ibu sekalian itu meneliti Islam. Kenapa Islam tuh setiap setahun sekali, sebulan tuh ada puasa Ramadan? Kenapa setiap bulan ada puasa Ayyamul Bid? 13, 14, 15 ada puasa Senin, Kamis. Ternyata pas digali, oh orang yang senantiasa saum teh badannya teh bakal sehat. Kenapa? Sel-sel mati dimakan oleh tubuh. Itu lagi restorasi tubuh teh, membersihkan penyakit-penyakit yang parah Bapak Ibu. Kanker, diabetes dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kantong kering.
Makanya di Amerika Bapak Ibu sekalian, dokter ada spesialis puasa gitu. Jadi Hok Qadariyah datang, ada kita bisa terapi puasa sebulan 3 kali. Kayak Islam gitu. 3 kali, bayarnya 30 sampai 40 juta. Kita saum bayar gak? Gratis. Dapat pahala gak Bapak Ibu? Dapat pahala insya Allah gitu. Mereka cuman pengen terapi doang, tapi gak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen sehat. Kita alhamdulillah dikasih bulan Ramadan, dikasih ayamul bid, Senin Kamis. Itu teh Allah teh sayang sama hamba-hambanya supaya hambanya sehat Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali lagi ke hadis yang kedua tadi Bapak Ibu sekalian, terakhir biar nggak lama-lama. Orang yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan itu bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu. Itu ya. Nggak sembarangan. Bukan sekedar saum, nahan teh, nahan dahaga, nahan lapar, nahan jima gitu di siang hari, tapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan ini adalah orang yang bisa menjaga mulutnya dari menyakiti hati orang lain, bisa menjaga matanya dari pandangan yang haram, bisa menjaga telinganya dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, itulah saum yang sebenarnya. Nggak cukup kita saum tapi masih ngebohong, saum tapi menyakitin orang lain, saum tapi masih gibahin orang lain. Itu nggak masuk Bapak Ibu sekalian, nggak masuk. Malah jadi nol, pahalanya nol. Saumnya ada diterima, cuman pahalanya nol gitu. Itu yang pertama, bukan sekedar saum. Yang kedua, orang yang bisa memasuki pintu ini adalah orang yang mukatsirin as-siyam, memperbanyak saum Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cuman bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain juga. Misalnya ayamul bid setiap bulan 3 hari, atau yang Senin Kamis, atau yang lebih bagus lagi apa Bapak Ibu? Saum Daud. Nah, itu orang yang senantiasa saum, mukatsirin as-siyam, maka dia bisa memasuki pintu Ar-Rayyan ini gitu. Jadi 2 orang Bapak Ibu. Yang pertama orang yang saum tapi tidak sekedar saum. Yang kedua orang yang memperbanyak saum Bapak Ibu sekalian. Dah, itu. Semoga ya Bapak Ibu sekalian, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga puasa kita ini berkualitas, tidak hanya kuantitas, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita bersama-sama bisa merasakan, menyicipi surga Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini lebih dari 7 menit. Itu ya. Kita langsung siap-siap ya, persiapan sholat tarawih. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, itu ya, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.